Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang 1001 gejala sensasi cemas ya. Jadi walaupun sudah diberitahukan ada 13 serangan panik gejalanya yang paling dominan, ada 46 gejala psikosomatik yang dominan ya, tapi kalau kita tanya ke teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan panik atau mungkin kita tanya juga ke pasiennya langsung, masalah gejala kecemasan itu luar biasa banyaknya. Ya, bisa bermacam-macam rupa dan tiap orang bisa berbeda. Walaupun ada kesamaan kadang-kadang di antara keduanya. Nah, saya sendiri waktu belajar di Amerika Serikat tahun 2010, pertama kali saya belajar psikosomatik itu belajarnya salah satunya adalah dari dokter-dokter non kedokteran jiwa. Jadi ada dokter penyakit dalam yang juga mengambil psikiater di sana ya. Jadi kemudian juga ada dokter THT, ada dokter bagian biologi ya, dia mempelajari tentang anatomi dan ada yang belajar tentang genetik. Itulah mengapa saya mempelajari akhirnya tahu bahwa pada kasus-kasus gangguan kecemasan ini lebih sering memang terkait dengan masalah yang berkaitan dengan gangguan kecemasan yang terkait dengan genetik. Ya, jadi sebenarnya genetik ini bukan sembarang genetik tentunya, tetapi lebih kepada otak itu ternyata tidak selalu mampu ya untuk mengatakan kepada dirinya bahwa dia baik-baik saja gitu. Jadi banyak dikaitkan dengan problem ya yang mungkin tidak semua orang menyadarinya. Nah, keadaan ini sayangnya dimanifestasikan lewat berbagai macam gejala. Tapi sebenarnya gejala utamanya itu hanya berkaitan dengan 4, yaitu jantung, lambung, paru, dan otot. Itu yang paling sering. Coba aja kalau teman-teman sensasinya lebih dominan di mana. Ya tapi kan saya juga keliengan dok. Ya betul. Keliengan itu juga sering kali jadi dominan ya. Jadi sebenarnya persarapan pusat kan, bukan persarapan kondisi yang lainnya gitu. Nah, lalu bagaimana? Ya tadi saya sempat memberitahukan kepada teman-teman juga yang datang, pasien-pasien yang datang juga ya berkaitan dengan sebenarnya kalau kita menentukannya itu dari mana sih faktor kecemasan itu kok bisa bergejala fisik gitu sebenarnya. Jadi kalau pada kasus-kasus yang paling umum di usia yang relatif masih muda, mungkin kecemasan kita itu tidak terlalu dominan sebagai gejala fisik gitu ya. Jadi ya kalau khawatir ya khawatir aja, kalau was-was ya paling cuma sedikit nggak enak, debar-debar. Tapi setelah itu ya baik-baik aja gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan signifikannya gitu di dalam kondisi seperti ini. Namun kemudian ada beberapa orang yang merasa pada keadaan tertentu kok dia merasa kayaknya agak kesulitan gitu untuk membantu dirinya ya. Dia merasa kayaknya kok semakin bertambah usia kok kecemasan dia itu berhubungan sekali dengan gejala fisik gitu. Jadi kalau gejala fisiknya itu lama baik gitu ya, itu kok jadi menambah kecemasannya. Nah itu biasanya kita mulai temukan di usia-usia 30-an tuh. Ya, kalau di usia masih di bawah 30-an, kalau saya lihat jarang ya orang dengan gangguan kecemasan itu dominan gejalanya sampai demikian. Jadi ya memang tiap orang beda-beda sih, tapi pada dasarnya memang kondisinya agak sedikit lain gitu ya kalau misalnya situasi seperti itu. Problem yang selanjutnya yang sering kali dikaitkan adalah bagaimana ternyata sistem saraf pusat itu bisa membuat keadaan itu bisa berubah-berubah. Jadi kadang-kadang gejalanya bisa datang dengan gejala lambung ya. Membaik lambungnya datang lagi dengan gejala nyeri. Membaik nyerinya datang lagi dengan gejala lambung lagi. Nanti dia balik lagi ke gejala otot. Nanti balik lagi dia ke gejala jantung, berdebar-debar. Jadi kayaknya nggak habis-habisnya gitu. Seolah-olah kayak muter gitu di situ. Makanya kenapa orang suka merasa kok ini kayaknya beneran gangguan cemas, kok gangguan cemas gejala fisiknya muter-muter gitu.
Harusnya sih nggak begitu katanya gitu ya. Nah, ini juga problem yang menurut kita banyak kasus ternyata sebenarnya dia tidak demikian. Makanya, poin pentingnya ya teman-teman yang mengalami gangguan fisik psikosomatik, Anda itu harus clear dulu di penyakit dalam atau dokter umum, dokter jantung, dokter saraf, dokter THT. Sesuai dengan gejalanya, based on symptoms-nya dulu. Karena ada beberapa orang yang nggak bisa langsung ketemu dokter jiwa kan. Dan saya suka bilang juga sama pasien-pasien yang datang ke saya, nggak selalu Anda harus makan obat psikiatri dalam tempo waktu lama gitu, karena Anda cemas. Sekarang siapa sih di antara kita yang nggak cemas? Yang nggak pernah merasakan kecemasan? Yang nggak pernah merasakan kekhawatiran? Ya, pasti ada gitu. Namun seringkali setiap orang punya kemampuan daya tahan yang berbeda-beda. Itulah mengapa jadi ada yang gejala, ada yang tidak bergejala. Tapi cemasnya ada, tapi dia nggak bergejala fisik. Itu ada. Ya. Jadi kalau misalnya pertama berpindah-pindah gejalanya. Kedua, disertai kecemasan yang dominan. Ketiga, punya profil kepribadian pencemas atau kekhawatiran yang tinggi sebelumnya, maka kemungkinan besar dia adalah gangguan cemas psikosomatik. Jadi teman-teman mungkin perlu perhatian lebih ya kepada hal-hal seperti ini, karena nantinya itu akan membantu dalam proses pengobatan sendiri. Saya selalu mengatakan ya kepada pasien saya, jangan terlalu fokus pada hanya obat saja gitu. Tapi Anda juga perlu mencoba mencari dasar nih. Ini kenapa ya saya ini begini? Tapi saya nggak tahu juga dok, kenapa bisa begitu. Ya memang penyebabnya kadang-kadang kita nggak tahu persis. Itu susahnya ya, gangguan kecemasan ini susahnya begitu. Karena dia kan dari dulu tuh bolak-balik, muter-muter seperti itu. Jadi ketika Anda mendapatkan inti bahwa ternyata dasar gejala saya ini dari itu gitu ya. Kemudian Anda mencoba melakukan elaborasi atau melihat gitu ke dalam itu. Apa yang bisa saya lakukan? Kalau nggak ada yang bisa saya lakukan, maka kita terima gitu dengan kondisi ikhlas. Kita punya suami atau istri yang menurut kita itu menjadi pemicu stres kita. Kita punya orang tua, adik, saudara yang mempunyai problem dalam kehidupan mereka dan mempengaruhi kita gitu. Jadi kita harus mau nggak mau terima dulu gitu. Kalau enggak, itu akan muter-muter terus. Ada banyak orang atau banyak contoh pasien yang baru bisa menerima bahwa dia mengalami sakit dan mampu membantu dirinya dengan baik dengan pengobatan, itu butuh waktu. Nggak bisa terima langsung. Karena kekhawatiran yang sangat tinggi akan penggunaan obat, takut nanti ketergantungan, merasa tidak cukup bagus dengan pengobatan, dan banyak hal lain yang mengganggu proses pengobatan itu sendiri. Tapi jangan ragu teman-teman bahwa 1001 sensasi gejala kecemasan itu sebenarnya bisa diperbaiki. Anda jangan terlalu khawatir. Kalau misalnya pun nggak bisa, dokter jiwa Anda akan membantu untuk melewati hal tersebut supaya Anda jadi lebih baik lagi. Oke ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat semua. Jangan lupa untuk selalu mengingatkan diri kita untuk mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari seperti saya juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan semua teman-teman berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.